Ternyata UNICEF dan WHO memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Nah, ini dia. Ya, kita harus mempromosikan pangan, dengerin pangan, MPASI yang optimal. Penekanannya harus pada makanan sehari-hari yang tersedia secara lokal. Dibuat di rumah, jadi bukan dianjurkan buat beli di minimarket. Dan secara lokal tersedia yang diracik dan yang dimasak dan diberikan dengan cara yang aman. Ya, cara yang aman artinya apa? Yang tidak membuat anaknya menjadi diare. Betul apa enggak? Oke, saya mau nanya nih, bisa enggak makanan kemasan bikin anaknya diare? Bisa. Nah, ini kan yang lagi digadang-gadang sama yang dokter sebelah sana. Beri saja yang difortifikasi, dikemas, ya kan? Kan sudah cukup takarannya, ya, sudah cukup gizinya. Ntar dulu. Ternyata saya membuktikan di lapangan anak-anak yang diberikan makanan kemasan banyak yang diare. Anda tahu kenapa? Ibunya nggak bisa baca label. Ternyata makanan itu mengandung produk susu, padahal anaknya laktos intoleran. Dor. Nah, itu dia. Diberi biskuit, diberi makanan yang ada susunya. Kedua, cara pemberiannya tidak resik. Betul nggak? Lah ini kan makanan yang mesti dilarutkan dalam air tuh ya. Airnya air panas, air mendidih. Tapi kemudian sendoknya kotor. Betul apa enggak? Jadi yang membuat anak tidak diare itu bukan perkara homemade atau kemasan. Yang membuat anak tidak diare adalah cara pemberiannya harus higienis. Betul atau tidak? Ya, banyak anak-anak diberikan bubur homemade, ya, bikinan rumah, bahkan ditulit pakai tangan, tapi anaknya seger buger tuh, tinggi gede gembulita. Karena apa? Ibunya sebelum memberi makan cuci tangan. Betul apa enggak? Ya kan? Kedua, ibunya kalau jadi mama itu enggak usah lah pakai nail nail art ya. Nail art. Dikasih manik-manik itu kalau Surabaya akeh saiki, Jakarta wis jamur, ya kan? Dikasih manik-manik, dikasih kutek, kukunya panjang-panjang. Nah itu kalau ceplok itu kan sisanya masih ada. Ya kan? Ya, Anda ngerti ya, Anda bisa bayangkan ya. Jadi kalau kita menjadi seorang ibu, maka kita harus punya penampilan seperti seorang ibu. Bukan ibu yang artis, betul apa enggak ya? Kukunya pendek, dicuci bersih, betul apa enggak? Kalau perlu sebelum cuci tangan, Anda pakai sikat kecil supaya ujung-ujung kukunya tidak ada sisa kotoran, betul apa enggak? Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Insya Allah makanannya jadi selamat, walaupun diberi makan dengan tangan, ya. Orang Indonesia tuh makan pakai tangan loh, Mbak. Oh, marahin sedep itu. Baiklah, yuk kita teruskan. Nah, sekarang kita bicara tentang PR nih, pekerjaan rumah. Ya, nah ini dia nih, saya senang kalau bicara dengan kelompok mahasiswa dan akademisi. Maka kita harus membuat pemerintah mulai memberlakukan aturan dan sanksi. Sebab sebetulnya kita sudah punya aturan, kita punya undang-undangnya. Dan undang-undang itu juga mengatakan barang siapa yang membuat ASI eksklusif tidak berjalan dengan baik, maka dia kena sanksi sekian ratus juta. Ada, kalau Anda mau nanti saya kasih lihat. Ya, dan sanksi terhadap apa yang tidak semestinya. Nah, ini dia. Bukan cuma sosialisasi. Bayangkan kalau Dokter Karina dan saya itu kerjanya sosialisasi. Tapi di pihak yang sebelah sana didiamkan yang sosialisasi bentuk yang lain. Ini Sebelum lanjut nonton video ini, ayo dukung channel ini agar saya lebih semangat upload video dengan cara komen, tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Ini ya. Dan yang kedua tentu saja harus melakukan refreshment training terstruktur bagi seluruh nakes. Ini betul-betul himbauan. Karena apa? Kerap kali barangkali ibunya sudah tercerahkan ya Mbak Mita ya. Tapi begitu misalnya dia nimbang bayinya nih, dia nimbang bayinya di posyandu. Lalu bayinya itu masih ada di garis hijau muda. Hijau muda loh, belum garis merah loh. Tebak biasanya kader aja berani ngomong apa? Kadernya mulai, Bu, masih ASI ya? Udahlah Bu, berhentiin aja, ASInya udah bening. Kasih susu formula biar anaknya gembul. Tuh, bayangin, kader aja wani loh. Tebak, kenapa kader berani ngomong kayak begitu? Karena di atasnya kader ada nakes. Dan nakesnya juga melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah semacam kayak ketuk tular ya. Yang membuat akhirnya, ya ini promosi, malah terbalik nih. Promosi makanan-makanan kemasan, promosi susu formula. Ini sudah seperti kayak iklan yang tidak dibayar. Ya, jadi itu kenapa mereka itu orang-orang yang menghasilkan industri itu super kaya belakangan ini ya. Kalau Anda pernah mengikuti
salah satu film dari WHO dan UNICEF tentang bagaimana industri susu formula itu mengeruk triliunan. Anda bisa bayangin, mengeruk triliunan rupiah ya. Kalau di Amerika pakai miliar, ya di Indonesia udah pakai triliun. Dari orang-orang yang semestinya tidak perlu melakukan itu. Ya, jadi kalau kita barangkali bisa melihat ada seorang ayah ya bahkan sampai menjadi pencuri ya Mbak Mita ya. Menjadi kriminal ya hanya karena dia mengatakan buat susunya anak. Ini kan sedih banget ya. Padahal istrinya punya tetek gitu kan ya. Gratis. Oke. Nah, yang kedua adalah yang ketiga, pemerintah perlu merangkul organisasi profesi. Mimpi saya kalau bisa 13 organisasi profesi kesehatan yang logonya ada di buku KIA itu duduk bersama kembali dan kita membuat penyuluhan yang sama. Sehingga kita semuanya di Indonesia nih satu suara, satu pintu, dan satu tujuan. Betul apa ya? Ya, nggak tujuannya belok-belok, yang satu tujuannya demi ini dan demi itu. Ya, lalu kemudian bukannya kita marahan sama pelaku industri, oh tidak. Tapi kita memberi batasan intervensi pelaku industri dan ekonomi yang menjanjikan masyarakat jadi tujuan mereka cari cuan. Ya, nah karena masyarakat itu adalah tujuan bukan sarana kepentingan, nggak boleh. Oke.